Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 6 sampai yang ke-11, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, kira-kira pada tahu nggak ya hewan apakah ini? Ya, hewan ini kecil. Dia selalu hidup bersama-sama, ya, bekerja secara bersama-sama. Kemudian dia ada di mana-mana. Kadang ada di tembok, di pohon, ataupun mungkin ada di atas meja. Dia hewan yang sangat rajin dan pekerja keras. Kira-kira hewan apa ini? Iya, ini adalah seekor semut. Kita tahu ya, semut itu hewan kecil. Tetapi kalau kita lihat atau perhatikan, dia tidak pernah sendiri. Dia selalu bersama teman-temannya, berbaris dengan rapi di tembok atau di atas meja untuk mencari makanan. Nah, ketika mereka sudah mendapat makanan, mereka bawa makanan itu bersama-sama ke sarang mereka. Sehingga kadang-kala kita melihat ya, ada makanan yang ukurannya lebih besar dari tubuh mereka, mereka kuat mengangkatnya karena mereka bekerja bersama-sama. Dan kalau kita lihat, semut-semut ini tidak pernah berputus asa, tidak pernah malas. Mereka selalu bekerja keras dan rajin untuk mengumpulkan makanan mereka. Karena mereka ingin ada persediaan makanan yang cukup di sarang mereka. Sehingga pada suatu kali ketika ada musim di mana mereka tidak mendapatkan makanan, masih ada makanan yang cukup di sarang mereka untuk mereka nikmati. Nah, itulah semut. Luar biasa ya. Hewan kecil tetapi memiliki sifat yang luar biasa. Bekerja keras, tidak kenal menyerah, rajin, dan bisa bekerja bersama-sama. Nah, semut inilah yang diambil oleh penulis Amsal untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang malas. Siapa di sini yang masih suka malas? Nah, harus mendengar firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yuk kita baca di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang malas. Kata penulis Amsal, kalau kamu malas, kamu harus belajar kepada semut. Ya, semut binatang yang kecil tetapi sangat rajin, pekerja keras, dan luar biasa bisa bekerja bersama-sama. Siapa dari adik-adik semua yang masih malas? Kalau masih malas berarti adik-adik kalah dengan yang namanya semut, binatang yang kecil itu. Nggak mau ya kita kalah dengan semut. Oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak yang tidak harus belajar kepada semut seperti apa yang dikatakan oleh penulis Amsal tadi. Itu adalah pelajaran yang diberikan kepada orang-orang malas supaya mereka belajar kepada semut, hewan kecil tetapi bekerja keras dan sangat rajin. Bahkan penulis Amsal mengingatkan ketika seseorang malas, maka orang itu tidak akan mendapat keuntungan, ya.
adanya adalah kerugian. Kenapa seperti itu? Ketika kita malas, kita tidak akan mendapat apa-apa. Lah, kita tidak bekerja, kita tidak belajar. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Bagaimana kita bisa pandai kalau kita tidak melakukan semuanya itu dengan rajin? Contohnya, adik-adik mengeluh, aduh nilai saya jelek, saya tidak pernah mendapat nilai yang bagus. Perlu dilihat apakah adik-adik sudah rajin belajar. Kalau belum rajin belajar, ya wajar mendapat nilai jelek. Wajar kalau tidak pernah mendapat nilai bagus. Kalau pengen nilai bagus, berarti adik-adik harus rajin belajar. Apalagi, mungkin adik-adik, aduh aku nggak pernah punya uang sakuku selalu habis. Ya, tetapi temanku kenapa uangnya lebih banyak ya daripada aku, atau adikku atau kakakku uangnya kok selalu ada? Karena mereka rajin menabung. Tidak semuanya dihabiskan untuk jajan, dihabiskan untuk beli sesuatu. Nah, kalau adik-adik pingin seperti itu, ya harus mengendalikan diri untuk tidak selalu jajan, mulai menabung sedikit demi sedikit. Maka adik-adik akan bisa melihat bahwa wah, saya masih punya uang yang saya simpan untuk suatu hal yang penting atau suatu hal yang saya inginkan, maka saya harus menabung, rajin menabung ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Maksudnya adalah ketika kita mau bekerja keras, berusaha melakukan sesuatu hal, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik yang kita terima. Tetapi ketika kita malas, kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, mau jadi yang mana? Jadi anak-anak yang rajin atau anak-anak yang malas? Itu ada di tangan adik-adik semua. Tapi ingat, ketika kita rajin, kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, ya. Kita mendapat keuntungan. Tetapi ketika kita malas, kita akan menjadi rugi dan tidak mendapatkan apa-apa. Pilihan ada di tangan adik-adik, dan upahnya sesuai apa yang adik-adik lakukan atau adik-adik pilih untuk kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, yang bekerja keras, melakukan banyak hal, sehingga kami boleh mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Ampuni Tuhan jikalau kami masih malas melakukan banyak hal, mungkin belajar atau berdoa, sehingga kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami akan mendorong kami untuk kami boleh bekerja keras, melakukan semuanya dengan baik, dan kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menolong dalam setiap kegiatan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habarus Renungan Harian Anak.